pokoknya cuan terus Cuk. Shiba Inu kembali menggeliat lagi, naik sekitar 50% dalam waktu sehari sebelum akhirnya koreksi lagi. Kita akan melihat bareng-bareng apakah kenaikan ini cuman FOMO sementara dan kembali diturunkan, atau memang ini indikasi naik untuk naik lebih tinggi lagi dengan sedikit koreksi. Kita cek bareng-bareng pergerakannya secara analisa teknikal gimana, langsung aja. Oke, sebelum bahas Shiba Inu, kita cek dulu dari BTC DOM-nya gimana. Karena kan termasuk koin-koin atau token-token di luar BTC, pergerakannya berpengaruh terhadap, kurang lebih terpengaruh sama BTC DOM di sini. Nah, kita lihat BTC DOM di sini sebetulnya proyeksinya masih sama dengan yang saya bahas beberapa kali sebelumnya, bahwa cenderungnya masih melemah ya. Seperti ini di market cap-nya ya. Di chart market cap-nya BTC DOM, ini masih ada potensi penurunan lebih lanjut, sekitar 8-9% dari harga sekarang kalau dari market cap ya. Target penurunannya masih jauh. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 candle secara mingguan. Secara mingguan ya, 6 candle merah terus. Dan kalau kita tarik ke belakang dengan penurunan yang tipis-tipis seperti ini jarang terjadi, 5 candlestick tipis-tipis turun. Nah, di sini yang agak mengerikan adalah karena ini penurunannya tipis-tipis, takutnya nih ada kenaikan dulu yang cukup signifikan ya. Di sini ada candle hijau yang cukup signifikan. Di sini, sebelumnya candle hijaunya saya rubah menjadi putih supaya suasananya agak merah putih menyambut kemerdekaan Indonesia ya. Ini saya rubah jadi merah putih. Putih mewakili dari hijau kenaikan. Merah tetap merah, beris. Intinya adalah ini. Poinnya adalah warning di sebelah sini untuk market cap BTC DOM. Yang artinya jika BTC DOM-nya naik, otomatis koin-koin di sekitaran di luaran BTC mungkin lebih tertekan ya, meskipun BTC-nya naik, tapi tidak akan sebebas sebelum-sebelumnya ini dalam beberapa bulan terakhir ini yang cenderung recovery ya. Itu dari warningnya dari BTC DOM. Kalau kita lanjutin di chartnya BTC DOM itu sendiri, di time frame daily, ada indikasi, meskipun belum, ada indikasi ini breakout dari trendline penurunannya, trendline resistance ini ada indikasi, ini belum ya, ini masih nunggu besok pagi. Kita lihat aja besok pagi seperti apa, gambarannya seperti ini ada kecenderungan breakout yang artinya mungkin melanjutkan tadi skenario yang tadi ya, market cap BTC DOM-nya ada penguatan secara terbatas yang artinya bisa jadi memberatkan koin-koin di luar BTC. Kalau kita lihat hariannya juga di sini teman-teman bisa lihat di CCI 50-nya ini naik. Tapi ini harganya turun, yang artinya ada divergence positif, yang ada kemungkinan ini berbalik arah dulu. Meskipun sekali lagi saya tekankan, saya mayoritas trennya masih agak turun ya. Plus satu lagi di sini teman-teman bisa lihat, ini ada support yang lumayan kuat di sini. Nah, kebetulan ini mantulnya sekarang berada di area ini, dan kebetulan sekarang lagi mantul. Belum pasti naik dulu, tapi ini mantul. Dan kalau mantul ini sebetulnya sedikit mengkonfirmasi pola dari, kalau kita ngelihat mirip-mirip head and shoulders di sini. Ini kepala, ini bahunya, dan ini akhirnya break turun. Dan kalau turun ini sementara sudah di target harga bottomnya, di target harga dari pola head and shoulders. Dan kemungkinan kalau memang pola ini beneran yang terjadi, kemungkinan ini pantulannya juga lumayan. Bisa jadi di area sini, ini ada pantulan. Di sini ada pantulan, minimal ke arah sini. Kalau misalnya ke arah sini berarti kurang lebih ada kenaikan sekitaran 10%, nggak nyampe 10%, sekitaran 5-6% dari BTC DOM. Yang artinya dengan kenaikan BTC DOM segitu besar, tekanan terhadap ALT coin juga pasti lebih susah naik ya. Intinya gitu. Penolongnya adalah kalau BTC-nya trennya bullish, itu agak menolong ALT coin. Tapi kalau ininya beneran counter, balik naik, BTC-nya turun, ya sudah, ALT coin-nya mungkin turun lebih banyak. Teman-teman bisa pertimbangkan lebih cenderung condong kalau skenario itu terjadi, ambil short atau ETF short. Bisa di future short juga bisa, itu
skenario yang mungkin terjadi. Secara singkat ya, secara jangka pendek itu mungkin kecondongan dari saya adalah BTC DOM-nya mungkin menguat dulu dan altcoin lebih tertekan ya. Oke, itu kita lanjut ke pembahasan utama, Shiba. BTC DOM-nya semuanya agak memberatkan Shiba. Terus dari Shibanya itu sendiri gimana nih ya? Oke, sebelumnya teman-teman kalau mau transaksi bisa cobain BingX karena apa? Ini ada bonus hingga $125 yang bisa diklaim untuk pengguna baru. Bisa berupa, ini semuanya berupa tiket yang akan masuk ke profil teman-teman, tinggal nanti diklik aja untuk memakai tiketnya senilai $125 plus teman-teman juga bisa manfaatkan untuk pengguna baru ini ya, 60% imbal hasil 60% selama setahun ya. Itu teman-teman juga bisa pakai untuk tinggal klik aja subscribe kalau misalnya teman-teman sudah join sebagai new user, atau kalau mau copy trade teman-teman bingung milih yang mana tradernya, teman-teman juga bisa pakai ini rekomendasi dari BingX dengan target profit seperti tertera sekitaran 405%, 30 ROI selama 30 hari, imbal hasil selama 30 hari. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut dan klik linknya di bawah, referralnya di bawah untuk dapat diskon hingga 20% dari fee transaksi. Plus teman-teman juga bisa join ke grup Telegram yang ada di deskripsi bawah, terutama yang BingX Fit Cuanco ya, untuk pembahasan market tiap harinya pergerakannya seperti apa, pembahasan tipis-tipisnya tinggal langsung join aja di grup di bawah, grup BingX Fit Cuanco ya. Lanjut kita langsung ke Shiba. Shiba posisinya adalah setelah kenaikan 50% di puncaknya koreksi lagi dan tidak ada berita sebetulnya, tidak ada berita suatu berita positif yang mempengaruhi harga Shiba, jadi murni kenaikannya secara teknis ya, secara teknikal tidak dipengaruhi oleh berita di sini. Dan kita lanjut ke area pentingnya untuk Shiba adalah pada tanggal 24 Juni 2022 saya sempat membahas di konten mengenai Shiba yang teman-teman tinggal bisa cek langsung ya, 24 Juni konten soal Shiba, karena pada saat itu saya buat sub garis-garis resisten yang akan mungkin dicapai Shiba kalau marketnya naik dan Shibanya naik. Terbukti sekarang dari tanggal 24 itu, ini adalah gambaran tanggal 24, teman-teman tinggal cek di kontennya ya, di atas ini. Ini posisinya ternyata persis nyantol ke jedot di resistennya persis. Nah ini ya, persis, dan akhirnya turun. Targetnya penurunannya berapa? Kalau kita pakai Ichimoku di sini, penurunannya targetnya sementara ada di area 1400 sampai dengan 1500 kalau pakai Ichimoku. Sementara kalau pakai garis resisten yang saya buat sebelumnya tanggal 24 Juni itu di area 1350 sampai dengan 1400. Sorry, ini 0,0-nya 5, 1400 sampai dengan 1350 sampai dengan 1400 ya, 0,5-nya tidak saya sebut tadi ya. Poinnya adalah untuk Shiba itu. Terus apakah ini akan terjadi penguatan lebih lanjut atau malah penurunan? Kalau dari segi pembahasan BTC DOM lagi, maka agak susah sebetulnya kalau mau melanjutkan penguatan lebih lanjut. Menurut saya pribadi, Shiba ini naik murni karena memang dia belum ada kenaikan yang signifikan dibanding koin lain yang sudah melaju dulu naik. Shiba telat, baru ini 50% naik, terus akhirnya koreksi dulu. Meskipun ini koreksinya juga gara-gara market kriptonya juga lagi koreksi. Cuman potensinya kalau andaikan naik lagi, teman-teman bisa manfaatin juga area resisten yang timbul dari candle sebelumnya. Misal di sini ya, ini adalah merupakan area resisten yang cukup kuat. Ini ada di area 2300 sampai dengan 2470-an. 0,0-nya 5 kali 2400 sampai dengan 2450 di sini ya. Ini merupakan area yang cukup kuat. Dan menurut saya, tapi mungkin koreksi dulu sesuai dengan BTC DOM di area ini. 0,0-nya 5 kali 1350 sampai dengan 1400. Ini merupakan support yang lumayan kuat menurut saya. Target atasnya kalau terjadi kenaikan kita nggak akan tahu ya. Shiba kalau udah bergerak bebas mau marketnya seperti apa, dia pasti naik. Tapi kalau naik, target terdekatnya ada di area 2300 sampai dengan 2400-an. Itu gambaran singkatnya mengenai Shiba. Menurut saya pribadi mungkin koreksi dulu. Penguatan sudah terjadi,
candlestick juga udah nutup strong banget. Koreksi sedikit sampai dengan 1300-an itu bagus banget sih untuk intinya mendapatkan pijakan yang cukup untuk naik lebih tinggi, dengan catatan BTC DOM-nya nggak jadi balik arah bullish dan BTC-nya kembali naik. Itu catatannya. Dan untuk koin-koin anjing yang lainnya ya mengikuti, biasanya mirip-mirip, entah Shiba yang jalan atau Doge yang jalan, ya ini kurang lebihnya sama gerakannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanjo.